Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia pada siang hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, tetapi di antara rukun syukur yang paling terpenting yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah bagaimana kita menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, bagaimana kita menggunakan segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur dengan menggunakan sebaik-baiknya apa yang Allah telah amanahkan kepada kita semua sebagai jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa ini juga menjadi wasiat yang senantiasa Nabi sampaikan kepada umat Islam seluruhnya, karena Allah tidak membeda-bedakan satu umat muslim terhadap umat muslim lainnya dengan kedudukan yang dia peroleh saat ini, tetapi Allah melihat bagaimana ketakwaan di dalam hatinya. Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berdoa semoga kita termasuk umat-umatnya yang layak dan pantas mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, para ulama Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menuliskan di dalam beberapa kitabnya, beliau mengatakan min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ummati, di antara sejumlah nasihat yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda, di antara alamat bahwasanya i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah akan berpaling, tidak peduli kepada hambanya. Di antara tanda bahwasanya Allah itu mulai tidak peduli atau membiarkan hambanya, istighalu bima la yakni, dengan membiarkan hamba tersebut untuk melakukan aktivitas-aktivitas menyibukkan diri pada perkara yang tidak ada manfaatnya.
Masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan menyibukkan di sini adalah perkara-perkara, baik itu perkara dunia ataupun perkara-perkara akhirat. Ketika ada seseorang yang sampai hari ini dia masih melakukan kesibukan-kesibukan, perkara-perkara yang mubah, yang boleh jadi hukum asalnya itu ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala, dan ketika dia tinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Tetapi dia menyibukkan pada perkara mubah itu, yang mana perkara mubah itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi agamanya, juga tidak memberikan manfaat bagi dunianya, maka kata Nabi SAW, itu adalah diantara tanda bahwasanya Allah sudah akan berpaling kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala di antara pintu gerbang bahwasanya Allah itu sudah tidak peduli, sudah ingin menjauh kepada hamba tersebut. Pintu gerbangnya bukan membiarkan hamba tersebut membiarkan untuk melakukan kemaksiatan, dimudahkan untuk melakukan perkara-perkara yang haram, susah untuk melakukan kebaikan, tetapi pintu gerbang yang paling pertama itu adalah dengan membiarkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya untuk melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Kata para ulama mengatakan adh-dhahiru min aniyani idza, beliau mengatakan ya la yata'allaqu alaihi ghardun diniyun aw dunyawiyun. Aktivitas itu sama sekali tidak bermanfaat baik agamanya ataupun dunianya. Memang perbuatan itu mubah, tetapi ketika ia menyibukkan, boleh jadi perkara itu membuat dia lalai pada perkara-perkara yang lebih bermanfaat. Ketika dia menyibukkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, boleh jadi dia kemudian lalai pada hak-hak dirinya kepada orang lain, pada pekerjaannya. Maka meskipun hukum asal bahwa perbuatan yang tidak bermanfaat itu adalah hukumnya mubah, tidak berpahala juga tidak dosa ketika ditinggalkan, tetapi ketika aktivitas yang mubah atau anfaidah itu dilakukan, maka bisa jatuh ke dalam perkara-perkara yang haram, yang itu artinya adalah dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu nasihat ini Nabi sampaikan bukan kepada orang-orang yang saat ini berkumpul di dalam masjid ini, tetapi nasihat ini juga Nabi sampaikan kepada seluruh umat Islam. Begitu juga anak dan istri kita yang sedang di rumah, maka kita patut memberikan nasihat. Kita khawatir ketika anak-anak kita sampai hari ini masih menyibukkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita khawatir itu merupakan tanda-tanda bahwasanya Allah itu tidak ingin dekat kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka apa bentuk pemalingan itu? Maka kata para ulama, di antara bentuk bahwasanya ketika kita itu melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya, bentuk Allah berpaling yang pertama adalah adamur rahmah, maka Allah cabut rahmatnya. Ya mungkin sebelumnya dia mudah melakukan ibadah, tiba-tiba dia berat melakukan ibadah. Sampai hari ini tiba-tiba dia lebih sering melakukan aktivitas-aktivitas yang buruk, dia berat sekali melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Wa adamu istijabatu da'wah. Di antara tanda Allah itu berpaling kepada hamba tersebut, Allah kemudian mencabut doa mustajab baginya. Setiap dia berdoa Allah tangguhkan dan Allah tidak mengabulkannya. Wala yanzuru ilaihi nadrul karam. Dan meskipun orang itu di dunia mempunyai kedudukan di mata masyarakat, tetapi karena dia menyibukkan pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka Allah cabut kemuliaan itu. Maka Allah melihatnya dengan pandangan-pandangan yang hina. Maka ketika Allah sudah melihat dengan pandangan yang hina, maka seluruh penduduk langit dan bumi pun mempunyai pandangan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah bagaimana Nabi SAW bersabda, dan patut kita sampaikan kepada kita sendiri dan kepada saudara-saudara kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa man jawaza al-arba'ina, barang siapa yang umurnya telah melebihi 40 tahun, walam yaglib khairuhu ala syarrihi, barang siapa yang umurnya telah Allah berikan hingga hari ini 40 tahun ataupun lebih,
Tetapi ketika Allah telah memberikan kehidupan kenikmatan hingga saat ini, lam yaklib khairuhu ala syarrihi, kebaikannya belum dominan dibandingkan dengan keburukannya. Atau mungkin hingga hari ini Allah memberikan banyak sekali kesempatan, diantaranya umur dan kehidupan, tetapi keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Kata Nabi SAW, fal yatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara nasihat cinta Rasulullah SAW kepada kita semua, kepada hamba-hambanya, bahwa ketika kita diantara hari ini diberikan umur yang panjang, bahkan Nabi SAW mengatakan man jawaza al-arba'in, kita semua diberikan umur yang lebih di atas 40 tahun, tetapi sampai hari ini keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Masih sulit melakukan kebaikan, justru mudah melakukan keburukan. Masih susah meninggalkan perkataan-perkataan kotor, susah kemudian melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, menunaikan hak-hak orang lain. Kata Nabi SAW, fal yatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi SAW, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil ma'al israr, ketika dosa kecil itu dilakukan terlalu sering. Ada yang mengatakan dosa besar dan dosa kecil, tetapi dosa kecil itu bisa menjadi besar ketika kita melakukan ma'al israr, kita melakukan secara sengaja dan kita melakukan secara terus-terusan tanpa ada rasa penyesalan. Wa hadhihi nasihatun, dan ini merupakan nasihatun kifayatu ala ummati, dan ini merupakan yang cukup kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah di hari ini, di hari yang mulia ini, kita bermuhasabah diri. Akankah sampai hari ini aktivitas kita lebih banyak aktivitas yang tidak bermanfaat atau justru aktivitas yang bermanfaat? Kita khawatir kepada diri kita sampai hari ini disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita ataupun anak-anak kita menyibukkan pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, membiarkan bermain game tanpa memperlihatkan waktu dan sebagainya. Maka ingatlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna imra'atan dhahabat sa'atun min umrihi fi khairi ma khuliqa lahu. Dan ketika seseorang sampai hari ini dia menghabiskan waktunya pada perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan, minal ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadirun ayyatu wala alaihi hasratuhu, maka dia akan menghadapi kerugian yang panjang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات فلا يقضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجينا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Tarasu wa'tadilu sof lurus rapi rapat Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وما
مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر.